rekan media pada pagi hari ini. Pagi hari ini kita akan melaksanakan press release ya. Oke, perkara dugaan tindak pidana secara bersama-sama dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang, sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapus piutang, atau tindak pidana secara bersama-sama melakukan penipuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 368 ayat 1 KUHP junto pasal 55 KUHP atau pasal 378 KUHP junto pasal 55 KUHP. Ini didasarkan atas dasar laporan polisi LPA 746 8 Romawi 2021 SPKT Satreskrim Polres Kepangiang Polda Bengkulu tanggal 7 Agustus 2021. Dapat kami jelaskan juga di mana korban dari tindak pidana ini ada 10 orang, di mana dari 10 orang tersebut yang pertama inisial SI 40 tahun, ini juga sebagai tenaga honorer di Kepangiang. Kemudian inisial NR honorer Kepangiang juga, inisial MT honorer Satuan Kepangiang, inisial RS honorer juga di Satuan Kepangiang, inisial SD juga sebagai honorer Satuan Kepangiang. Kemudian inisial AD ini honorer di Yayasan Darussalam Kepangiang. Kemudian inisial AL juga honorer Yayasan Darussalam Kepangiang. Inisial LS honorer Puskesmas Keloba Desa Tebet Mono. Inisial HM juga honorer di Desa Tebet Mono. Dan inisial ID honorer di Desa Tebet Mono. Adapun tersangka yang berhasil kita amankan ini ada 5 orang. Yang pertama berinisial JN 36 tahun, honorer juga. Ini bertugas atau menjabat sebagai bendahara koordinator FPPPI wilayah Kepangiang dan Rejang Lebong, Kelurahan Air Rambai, Kecamatan Curug, Kabupaten Rejang Lebong. Jadi FPPPI ini adalah Federasi Pekerja Pelayan Publik Indonesia. Federasi Pekerja Pelayan Publik Indonesia. Kemudian tersangka yang kedua, inisial OK 31 tahun, juga sebagai honorer, di mana dia sebagai anggota FPPPI. Beralamat di Kelurahan Talang Rimbo, Lama, Kecamatan Curug Tengah, Kabupaten Rejang Lebong. Kemudian yang ketiga inisial SA 40 tahun, honorer juga. Ini jabatannya sebagai Sekjen FPPPI Desa Keban Agung, Kecamatan Kedurang, Kabupaten Bengkulu Selatan. Kemudian yang keempat inisial AM honorer juga, umur 36 tahun, jabatannya sebagai Biro Advokasi dan Hukum FPPI Kelurahan Sawah Lebar Baru, Kecamatan Ratu Agung, Bengkulu alamatnya. Kemudian inisial AN umur 44 tahun, juga honorer, jabatannya adalah Bendahara Umum Wilayah Bengkulu untuk FPPI. Beralamat di Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Curug Tengah, Kabupaten Rejang Lebong. Jadi dapat kami gambarkan untuk kronologis kejadian pada hari Sabtu tanggal 7 Agustus 2021 sekira jam 10.00 WIB anggota Satreskrim bersama dengan anggota Satintelkam Polres Kepangiang mendapat informasi bahwa ada 2 orang
perempuan yang mengumpulkan masyarakat yang berprofesi sebagai tenaga honorer di Kabupaten Kepahyang. Saat dilakukan penangkapan terhadap 2 orang pelaku di salah satu rumah warga di Desa Tebak Mono, pelaku menerangkan bahwa dia adalah sebagai koordinator wilayah Kepahyang yang diperintahkan oleh atasan mereka untuk mencari honorer yang ada di Kabupaten Kepahyang untuk dimasukkan menjadi anggota FPPPI, yaitu yang tadi Federasi Pekerja Pelayanan Publik Indonesia. Karena dengan menjadi anggota FPPPI tersebut diharapkan atau bisa dibantu menjadi ASN. Itu iming-imingnya. Dengan menjadi anggota FPPI diharapkan bisa dibantu menjadi ASN dan harus bergabung menjadi anggota tersebut dengan beberapa persyaratan. Yang pertama, untuk masuk saja di persatuan tersebut harus menyerahkan uang muka sebesar 500.000 setiap peserta. Setelah menyerahkan uang muka sebesar 500.000 dan apabila honorer tersebut sudah masuk menjadi anggota, maka mereka juga dikenakan biaya. Apabila sudah menjadi masuk dalam database ya, dikenakan biaya 1.500.000. Jadi yang awal 500 untuk uang muka, kemudian setelah masuk database dikenakan lagi biaya 1.500.000. Untuk honorer yang belum masuk dalam database tersebut juga ada iuran wajib, di mana iuran wajib tersebut sebesar 125.000 dan dibayar setiap 4 bulan ya, setiap 4 bulan. Jadi selain uang muka ada iuran juga bukan 500.000 dan ada iuran wajib yang dibayar setiap 4 bulan sejumlah 125.000. Itu untuk iurannya. Selanjutnya kedua orang pelaku tersebut berikut dengan barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Kepahyang untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut. Dan dari hasil pemeriksaan dilakukan pengembangan dan berhasil mengamankan 2 orang wanita di Kota Bengkulu berinisial SA tadi yang berkedudukan sebagai sekjen FPPI, kemudian inisial AM sebagai Biro Advokasi, dan setelah itu dilakukan pengembangan dan dilakukan penangkapan terhadap saudara AN ya, sebagai Bendahara Umum Wilayah Bengkulu. Sementara berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, bahwa hanya ada PPPK atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, dan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tersebut adalah PP Nomor 11 Tahun 2017 dan dirubah menjadi PP Nomor 17 Tahun 2000. Uang tunai sebesar 6.900.000 yang itu. Kemudian yang kedua, 1 buah buku tulis warna hijau merek Sidu yang berisikan catatan penyerahan uang. Nah, 1 buah flash disk merek Kingston, 5 lembar ijazah pendidikan umum terakhir, kemudian 8 lembar SK pengangkatan. Nama kami lengkap masuk ke data tuh. Database itu. Iyo katanya. Didapatkan enggak maksud aku jumlah orang yang sudah ikut? Banyak ini. Tidak ada kecurigaan. Jadi dalam janji itu tahun berapa dia akan jadi ASN? Ada nggak janjinya? Tahun kapan dia akan jadi ASN? Tidak ada. Itu awalnya tidak ada kecurigaan. Izin, kalau boleh tahu, kalau itu tadi dibilang seluruh honorer di Bengkulu,
kita punya data real berapa jumlah korban, itu satu. Terus yang kedua, dari hasil jumlah korban yang kita itu total uang yang sudah mereka kumpulkan itu berapa. Terus yang terakhir mungkin masalah pasal yang kita terapkan untuk pelaku. Jadi untuk mereka ini yang dikuatkan oleh database penyampaiannya. Telah kita sita 2 laptop, yaitu laptop dari Sekjen dan laptop dari koordinator Kabupaten Bengkulu, Kabupaten Pepayang, Curug dan Lebong, ya, yang kita amankan pertama. Jadi database itu berbentuk nama-nama saja honorer-honorer yang sudah masuk di FPPPK ini. Jadi mereka ini sifatnya terorganisir yang saya sampaikan tadi untuk mengarahkan honorer se-Bengkulu, ya, bahkan se-Indonesia untuk bisa menjadi masuk kepada federasi ini, ya, itu. Jadi untuk pasal yang kita sangkakan yang sementara dari hasil gelar perkara kita intern reskrim yaitu pasal 368 ayat 1 KUHP junto pasal 55 KUHP atau ya, bukan junto, atau pasal 378 KUHP junto pasal 55 KUHP. Karena masing-masing peran serta ada yang memiliki peran ikut serta. Gitu. Dia yang ngasih tahu. Tadi ikut. Kami tidak ikut. Kenapa kami ikut? Ada